Petugas Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya terus menyelidiki motif pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara, Raden Adante Halif, yang diduga ditenggelamkan kekasih Tamara Yuda Arafandi di dalam kolam renang Palang Tirta Mas, Duren Sawit, Jakarta Timur. Didampingi kuasa hukumnya, kemarin wanita berusia 29 tahun itu memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan psikologi forensik di Gedung Biro SDM Polda Metro Jaya. Hari ini klien kami akan diperiksa sebagai saksi oleh tim psikologi forensik. Nanti untuk perkembangan lebih lanjutnya akan kita sampaikan mungkin setelah pemeriksaan. Tamara menjalani pemeriksaan psikologis forensik oleh tim psikologi forensik Biro SDM Polda Metro Jaya dan Asosiasi Psikologi Forensik selama kurang lebih 3 jam. Selama 3 jam itu, Tamara mendapatkan 10 pertanyaan seputar Dante putranya. Sebelumnya, tim psikologi forensik juga memeriksa tersangka dan ayah kandung korban. Pemeriksaan psikologi forensik dilakukan untuk mengungkap motif pelaku tega menghabisi korban yang baru berusia 6 tahun tersebut. Berdasarkan hasil komunikasi dengan tim psikologi forensik, metode yang dilakukan oleh tim psikologi forensik itu menggunakan yang pertama multi metode, yang kedua multi tools, dan yang ketiga adalah multi informan. Sebelumnya, penyidik mengungkap kronologi tewasnya korban yang diduga ditenggelamkan kekasih ibunya Yuda Arfandi yang saat ini ditahan di Mapolda Metro Jaya. Pelaku juga dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman mati. Pelaku beralasan menenggelamkan korban untuk melatih pernafasan agar lebih kuat di dalam air. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Wah, unik banget ya mainan-mainan anak ini. Nah, nyangka gak pemirsa kalau mainan untuk melatih sensory play anak ini dibuat sendiri di rumah? Ternyata membuat mainan ini cukup mudah dan terbuat dari bahan-bahan yang gampang ditemui. Adalah Bunda Berliana yang memiliki followers 80.000 orang di Instagramnya yang sangat kreatif menciptakan berbagai jenis mainan sensory play. Mulai dari slime chia seed dan whipped cream hingga erupsi gunung dari busa sabun. Berliana bereksperimen membuat mainan yang ramah anak karena khawatir dengan tingkat keamanan mainan yang dijual di pasaran. Tujuan sendiri seperti yang saya katakan tadi di awal ya, ini untuk meningkatkan bonding antara saya dan juga si kecil gitu, sehingga tercipta suasana bermain yang menyenangkan. Si kecil juga merasa dirinya dihargai, dicintai, dan juga merasa diperhatikan. Susah atau enggak, sebenarnya yang susah itu adalah mencari idenya, ide yang sesuai dengan usia dan perkembangannya si kecil. Karena untuk eksekusinya sendiri sih tidak sesusah yang dibayangkan ya. Yang penasaran bagaimana cara membuat mainan ala Bunda Berliana? Coba kita simak berikut ini. Pertama kita siapin dulu bahan-bahannya, ada tepung maizena, chia seed, pewarna makanan, dan air. Campurkan pewarna makanan pada chia seed yang sudah didiamkan beberapa saat. Aduk-aduk, lalu campurkan ke tepung maizena. Aduk lagi dengan dicampur air dan sesuaikan teksturnya sesuai selera. Dan jadi deh slime chia seed yang aman untuk anak. Tuh lihat, si adek langsung tertarik loh untuk main slime-nya. Ternyata selain slime, sang bunda juga punya banyak koleksi mainan lain yang dibikin sendiri di rumah. Selain bermain dengan sensory play, Berliana juga melatih kemampuan dasar yang dibutuhkan sang anak. Mulai dari kemampuan berkomunikasi, kognitif, sosial, emosional, hingga motorik halus dan kasar. Gimana pemirsa, tertarik untuk mencoba di rumah? Mainan ini sangat bermanfaat loh untuk anak dibandingkan gawai atau ponsel. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Dinyatakan bebas melalui sidang putusan sela. Seorang kakek terdakwa maling ayam sujud syukur dan juga membagikan ayam geprek di depan Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro. Sayangnya kini sang kakek terancam dipenjara kembali lantaran pihak jaksa penuntut umum menyatakan akan memperbaiki berkas dakwaan dan juga melanjutkan perkara.
Begitu bebas dari tirai besi Lapas kelas 2A Bojonegoro, Suyatno warga desa Pandotoyo, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro ini langsung sujud syukur. Keluarnya pria berusia 53 tahun ini langsung disambut pelukan hangat dan isak tangis dari keluarga tercinta. Sebagai ungkapan syukur atas bebasnya Suyatno, pihak keluarga membagikan ayam geprek bungkus kepada para pengendara yang melintas di depan lapas Jalan Diponegoro, Kota Bojonegoro. Alhamdulillah. Senang Pak nggih? Senang. Terus pripun iki? Badhe langsung kondur apa pripun? Nggih, kondur. Sangat bersyukur Mbak ya, bapaknya bisa. Alhamdulillah sangat bersyukur. Ini membagi kepada siapa saja? Perjalanan yang lewat tadi ya? Iya, perjalanan yang lewat saja semua orang. Suyatno yang diduga mencuri 1 ekor ayam milik kepala desanya dibebaskan melalui sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Bojonegoro. Hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum kabur atau tidak cermat. Meski kini telah bebas, namun Suyatno terancam kembali duduk di kursi pesakitan dan masuk bui. Ini lantaran pihak jaksa penuntut umum menyatakan akan memperbaiki dakwaan dan melanjutkan kembali perkara pencurian ayam jago tersebut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Lokomotif keamanan Solo Jakarta yang anjlok dan mengalami kerusakan di petak 261 antara stasiun Ketangguhan Ciledug di Desa Luwung Gede, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, mengakibatkan jalur kereta lintas tengah sisi utara sempat tak bisa dilintasi. Petugas harus bekerja keras memperbaiki jalur sepanjang 400 meter lantaran bantaran rel rusak dan besi penambal rel putus terlindas roda lokomotif. Petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Utara berupaya mengevakuasi seorang supir truk trailer yang terjepit di ruang kemudi usai tertimpa peti kemas yang diangkutnya. 1 unit kren dikerahkan untuk mengangkat peti kemas yang memuat mesin seberat 28 ton sebelum korban berhasil dikeluarkan. Oleng saat putar balik, sebuah truk trailer terguling di ruas jalan akses Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Akibat kejadian ini, kedua ruas jalan dari arah Tanjung Priuk menuju Marunda maupun sebaliknya mengalami kemacetan hingga 4 km. Menghindari tabrakan, bus angkutan umum PO Arimbi terprosok dan terguling di tebing pinggir ruas jalan tol Cipularang kilometer 90 Purwakarta, Jawa Barat. Dalam insiden tersebut, 7 orang penumpang bus terluka. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin iNews Siang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pasca pemilu, selain mengalami kelangkaan, harga beras di sejumlah daerah terus mengalami kenaikan. Presiden Joko Widodo membantah mahalnya harga beras lantaran stok dipakai untuk bantuan sosial atau bansos. Di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, semua jenis beras baik medium maupun premium mengalami kenaikan signifikan. Pembeli mengeluhkan kenaikan harga beras yang kini mencapai 16 hingga 18.000 per kilogram. Pokoknya 1 hari itu kurang lebih sekilo seperempat, Pak. Nah, kalau barusan beli yang 5 kiloan, Bu? 5 kiloan ini karena ibu nggak punya duit, ada saudara yang ngasih. Tapi berasnya rada kurang itu, jadi ini dibuat campuran gitu, Pak. Pedagang menyebut, kenaikan harga beras yang dinilai sangat tinggi ini diduga disebabkan stoknya dipakai untuk bantuan sosial serta caleg-caleg yang memborong untuk dibagikan kepada warga. Susah sekarang, serius belanja susah barang sekarang. Untuk daya beli masyarakat gimana, Pak? Ya masih banyak-banyak yang nyari kayak gitu dengan nggak percaya harganya segini. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membantah dugaan soal kelangkaan stok beras di pasaran ada hubungannya dengan bantuan sosial beras. Sebaliknya, Jokowi menyebut bansos beras pangan justru bisa mengendalikan kondisi di lapangan. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali harga. Selain mahal, stok beras di sejumlah daerah juga semakin langka. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, media sosial diramaikan dengan dugaan penggelembungan suara di sistem informasi rekapitulasi suara atau aplikasi Sirekap milik KPU. Bahkan karena banyaknya dugaan kecurangan, aplikasi Sirekap mendapat rating buruk yakni 1,9 di Google Play. Sementara KPU mengklaim aplikasi Sirekap error terjadi di 2.325 tempat pemungutan suara. Anies 118, Prabowo 62. 2 hari usai pemilu, media sosial diramaikan dengan dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap milik Komisi Pemilihan Umum. Banyak warganet yang mengunggah video dugaan kecurangan terkait ketidaksesuaian data yang sudah di-scan dengan foto formulir di aplikasi Sirekap. Usai menjadi trending di media sosial X, Komisi Pemilihan Umum buka suara dan menyebut aplikasi Sirekap error terjadi di 2.325 tempat pemungutan suara, sehingga terjadi kekeliruan data. Termonitor daerah mana saja yang antara unggahan formulir C hasilnya dengan yang konversinya salah itu termonitor. Jadi semua yang disampaikan kepada kami melalui WA maupun yang diunggahan media sosial itu pada dasarnya melalui sistem termonitor. Mana yang pas, mana yang tidak, mana yang cocok, mana yang tidak. KPI juga menyebut salah hitung, salah tulis, dan salah jumlah ini akan dikoreksi sesegera mungkin. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak teriak curang. Tapi kalau memang ada betul, ada mekanisme untuk ke Bawaslu, mekanisme nanti persidangan di MK itu sudah diatur semuanya kok. Jadi janganlah teriak-teriak curang. Selain ramai dugaan penggelembungan suara di aplikasi Sirekap, media sosial juga sempat diramaikan dengan banyaknya surat suara pemilihan presiden yang sudah tercoblos paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Salah satunya terjadi di Tegal, Jawa Tengah, di mana seorang warga sampai histeris ketika menunjukkan surat suara yang telah tercoblos paslon nomor urut 2. Tim Liputan iNews melaporkan. TPS 802 sudah. Ya pemirsa, sebuah video viral berisi seorang petugas polisi menaiki perahu sampan yang membawa kotak hasil pemungutan suara mogok di tengah laut antar pulau di Kabupaten Nia Selatan. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis sore saat petugas yang mengawal kotak suara memvideokan dirinya tengah terombang-ambing di tengah laut. Saat ini petugas PAM. Sebuah video viral berdurasi 2 menit berisi rekaman dari seorang petugas polisi yang sedang mengawal kotak suara terombang-ambing di tengah laut selama 4 jam akibat mesin sampan rusak. Dalam video amatir tersebut, Bribda Eben Zebua menceritakan dirinya berada di perahu yang ditumpangi dalam kondisi rusak dan anak buah kapal yang sedang berupaya memperbaiki. Diketahui Bribda Eben Zebua tengah mengawal kotak suara hasil pemungutan suara TPS 1 Desa Sibaranun menuju kantor PPK Pulau-Pulau Batu Barat. Demikian dilaporkan Komandan. Izin melaporkan bahwasannya kapal yang digunakan untuk mengantar kotak suara dari Desa Sibaranun menuju Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat dalam keadaan rusak dan mungkin diperkirakan akan sampai di Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat sekitar 2,5 jam. Demikian laporkan Komandan, salam presisi. Meski sempat terombang-ambing, akhirnya sampan yang mengangkut kotak hasil pemungutan suara Desa Sibaranun berhasil tiba di Pulau-Pulau Batu Barat pada Kamis sore pukul 18.30 WIB dengan dibantu oleh nelayan setempat. Dari Kepulauan Nia, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Menakutkan bersama dengan Pak